sokin orcoba olanai mindage pada kadekat. Tuhan Yesus ngortona itimai nama kang warisi sana. Minterdahi Tuhan Yesus si melias jeturikan kina dosa alu telkas. Bandarana bersih kenca semelikas, maka bana enggo keluar. Yang ngomel ibas dosa, ibas Tuhan melikas makabuna. Ia mesin jelas sisa gela olah pagi jumpa kelesa. Minterdahi Tuhan Yesus si melias jeturikan kina dosa alu tekas. Bandarana bersih kenca semelikas, maka bana enggo keluar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami anak-Mu, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena firman-Mu adalah kekuatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diangkat dari 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran kita atau ketakutan kita yang hilang hari ini? Apakah kita sekarang dalam ketakutan kehilangan jabatan, kehilangan harta atau kekayaan, ataukah kehilangan harga diri? Kita seringkali diliputi ketakutan demi ketakutan akan adanya yang terhilang dari diri kita. Sebelum kita lebih jauh merenungkan hal ini, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus pada waktu Rasul Paulus mengirimkan surat ini. Jemaat Korintus sedang ribut mempersoalkan makanan persembahan berhala. Ada pertengkaran dan di sana dua kelompok, antara orang yang kuat imannya, yang dengan lantang berkata bahwa berhala sesungguhnya tidak ada, bahwa berhala itu tidak mempunyai kuasa sama sekali. Tapi di lain pihak, ada orang tanda kutip yang tidak kuat imannya, yang sungguh merasa terganggu
dan rasanya menjadi suatu batu sandungan ketika ada orang yang percaya makan makanan yang sudah dipersembahkan berhala. Dalam hal ini Rasul Paulus menjawab. Tapi apa yang dijawab oleh Rasul Paulus? Dia bukan menjawab masalah boleh atau tidaknya. Tapi dia memberikan suatu pernyataan, memberikan suatu pertanyaan, siapa Tuhanmu sebenarnya? Siapa sebenarnya Tuhanmu? Rasul Paulus mau katakan bahwa jika engkau mengenal Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang sebenarnya, mengapa engkau takut kepada berhala? Mengapa engkau begitu khawatir? Namun dari sisi etis, jikalau engkau memakannya dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka sebenarnya lebih baik engkau tidak memakannya. Jadi bukan masalah benar atau salah. Rasul Paulus tidak dalam membenarkan orang yang tanda kutip kuat dan imannya dan menyalahkan orang yang tidak kuat imannya. Tetapi perlunya sikap etis. Ya, sikap etis. Siapakah Tuhan kita sebenarnya? Dalam teks kita tegas dikatakan bahwa hanya ada satu Tuhan Allah, yaitu Bapa, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Jadi, jika pengenalan kita akan Tuhan sedemikian jelas, maka hal yang paling membuat kita takut hari ini hilang. Harusnya kita memberikan suatu pengakuan, yaitu Bapa, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Adalah hal yang patut kita takutkan hilang hari ini, ialah Dia, Yesus Kristus, yang akan memberkati kita sepanjang hari ini dan seterusnya. Biarlah pengakuan ini, jawaban ini yang akan menguatkan kita menjalani kehidupan kita hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami memberikan pengakuan bersama, ya Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami, dan kami percaya bahwa tuntunan Tuhan memampukan kami menghadapi setiap persoalan, sehingga kami dimampukan untuk memberikan pengakuan itu. Dan hal itu juga yang akan kami nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan, setiap orang-orang percaya di semua tempat dan dalam segala pergumulan kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus tuntunlah mereka, kuatkan mereka dalam menghadapi setiap pergumulan yang mungkin mereka hadapi hari ini. Antarkan mereka ke dalam sukacita surgawi yang Engkau janjikan bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan.
Mampukan juga setiap hamba-hambamu untuk melayani setiap jemaatmu dalam segala hal. Inilah doa kami akan terus melangkah bersama Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin.